Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pak Mantri, Mantri Sunat Modern. Salam sehat tanpa obat. Kita menanggapi banyak sekali yang bertanya, apakah sunat itu sakit? Jadi kita akan mengulas tentang sunat itu sakit atau tidak. Itu dari proses yang pertama itu pembiusan sebelum disunat, yang kedua itu proses tindakannya, dan yang terakhir itu proses setelah habis sunat. Itu berapa nyerinya, berapa tingkat sakitnya, itu tergantung individu yang berbeda-beda. Yang pertama mari kita bahas tentang yang pembiusannya. Kalau yang bertanya sakit apa enggak sunat itu sebenarnya tingkat nyeri itu tergantung sama individu atau setiap orang berbeda-beda. Dengan sekarang banyak metode-metode sunat yang modern seperti bius tanpa jarum suntik kan, ada yang bius dioles dulu ya untuk topping biar pas memasukkan biusnya itu tidak begitu nyeri. Itu ada yang dioles dulu, disemprot. Kalau pada dasarnya kan pembiusan atau anestesinya itu menggunakan jarum suntik ya. Kalau di tempat kita modern Timang juga kalau pakai needle atau jarum suntik itu yang ukuran yang paling kecil. Jadi tingkat nyerinya itu sebenarnya sedikit lah. Sama nyeri atau tidaknya itu tergantung mental atau sugesti para anak-anak itu. Kalau sudah berani hitan atau minta dihitan, itu biasanya sudah berani, tidak merasa sakit. Ada yang tertawa. Dan pada dasarnya itu memang nyeri sakitnya itu pertama di pembiusan itu. Mungkin nyerinya sedikit. Kalau di kita pakai bius tanpa jarum suntik, itu seperti disentil sedikit, ya 3 titik atau 4 titik, sesuai kondisi burungnya pada anak itu ya itu nanti pembiusannya atau anestesinya itu kita menggunakan bius tanpa suntik. Jadi cuman seperti dijepret aja, misalnya dijepret bagian 4 titik ya. Nah itu biasanya sakit atau tidak. Nah itu biasanya kalau anak itu sudah sudah mentalnya sudah bagus ya, sudah tidak takut, intinya sudah minta dihitan atau minta disunat, biasanya itu sudah tidak merasa sakit. Selama pengalaman selama ini, kalau sudah berani itu tidak ada yang menangis. Nah beda kalau yang belum berani, biasanya cuma ikut-ikutan temennya udah disunat, malu kalau nggak sunat. Nah minta sunat tapi cuman ikut-ikutan temennya. Jadi itu biasanya kalau dia sudah takut, sebelum kita tindakan, sebelum kita melakukan pembiusan atau anestesi, biasanya sudah takut dulu. Nah itu biasanya yang membuat anak itu nangis atau takut ya. Ininya dia sudah takut duluan, jadi belum dirasakan sudah takut. Beda sama yang sudah berani. Jadi kalau sudah berani itu sudah sambil pegang HP bisa, sambil main PS bisa. Nah itu kan pas dibiusnya itu seperti disentil gitu kalau di sini. Kalau di rumah kita modern Timang Wonogiri ini ya. Nah biasanya itu yang pertama itu cuma di pembiusan. Nah pembiusan itu kalau sudah masuk itu sudah nggak terasa dia apa-apakan. Nah intinya cuma yang pertama ada di pembiusan atau anestesi itu. Kalau sudah berani biasanya tidak merasakan sakit, cuma seperti disentil aja, sakitan disentil. Pengalaman yang sudah seperti itu. Terus yang kedua itu tindakannya. Nah tindakannya itu setelah dibius kita akan habis dicek sakit apa tidak. Nah kalau sudah tidak terasa, memang pertama itu di pembiusannya. Kalau sudah tidak merasa sakit lah, baru kita melakukan tindakan. Nah yang kedua tadi tindakannya. Dan biasanya tindakan itu lama atau tidak itu tergantung burungnya itu tadi, helmnya itu sudah bisa membuka atau belum. Nah ini biasanya kalau belum bisa membuka itu kita
dibuka perlengketannya, agak sedikit dipaksa. Kalau bahasa Jawanya dulu biar bisa mencelek gitu ya. Nah itu biar bisa helmnya kelihatan, biar bisa mencelek ya, biar kelihatan helmnya. Tapi kalau sudah kelihatan sudah bisa itu gampang, tinggal kita potong. Nah, tinggal kita menggunakan metode apa? Kalau sekarang banyak metode yang diinginkan. Kalau di sini ya metode biasa konvensional, ada metode Coulter, itu biasanya kalau orang desa-desa biasanya laser ya, itu laser, ada klem itu ya ada sejenisnya, media klem, smart klem, tekno klem, ada super ring cincin itu juga bisa. Terus yang kekinian, yang sunat kekinian yang sekarang ini bisa menggunakan metode lem atau sheller, jadi dilem tidak dijahit. Nah seperti itu. Nah biasanya kalau yang belum bisa mencelek itu tadi ya, belum kelihatan helmnya itu tadi kan dibuka ya, dibuka agak dipaksa sedikit ya, biar membebaskan itu tadi kotorannya sama perlengketannya itu tadi. Biasanya itu nanti helmnya itu akan lebih terasa sensitif, lebih sensitif karena belum pernah kepegang ya, jadi kan nanti agak geli-geli ya. Tapi kalau anak-anak mungkin geli itu ada yang bilang sakit, itu kan juga bisa, itu kan tergantung tingkatan individunya beda-beda gitu. Nah setelah habis dibersihkan dan dikeluarkan helmnya tadi kan, nah, ya udah selesai, tinggal kita proses sunatnya. Proses sunatnya kalau sudah itu 5 menit selesai ya. Kalau sudah tidak itu terus ini sunatnya sudah selesai, terus ini yang terakhir itu tadi apa itu pasca sunatnya, sakit atau tidak pasca sunatnya. Biasanya pada umumnya itu karena dari kita normal terus kita potong, kita bersihkan perlengketannya, itu biasanya ada rasa sakit, nyeri, panas biasanya gitu. Pasca sunatnya biasanya ya ada rasa seperti itu, tapi kan nanti kita kasih obat untuk menghilangkan rasa nyerinya, tidak menghilangkan tapi mengurangi rasa nyerinya ya, karena pada dasarnya emang itu habis normal terus kita bikin luka ya, sunat itu kan dibikin luka ya, dipotong ya nanti kan, atau ada klemnya terpasang ya, itu biasanya tuh nanti biusnya habis, biasanya agak nyeri apa panas sedikit itu udah umum, udah wajar saja, tidak apa-apa. Biasanya kalau biusnya itu 1-2 jam nanti udah habis, nanti akan merasa agak sedikit ya nyeri, panas. Nah nanti tergantung pasien itu, anaknya itu mengekspresikannya seperti beda-beda. Ada yang waduh sakit sekali ya, itu kalau ketahanan nyerinya anak itu berbeda-beda seperti itu biasanya. Tapi kalau yang sudah berani cuman agak ya bilang agak panas sedikit tapi udah itu, nanti sudah 1 hari itu, jeda 1 hari itu biasanya sudah seperti biasa, tinggal proses penyembuhan luka saja seperti itu. Jadi kalau pasca sunat itu ada rasa panas, perihnya sedikit itu udah wajar saja. Tapi nanti kita kalau di rumah kita modern ini kan, atau di lainnya biasanya juga dikasih obat untuk mengurangi rasa sakit, anti nyeri, dan bisa dikasih antibiotik ya biar tidak infeksi nanti. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada bisa komen di kolom komentar ya kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, salam sehat tanpa obat, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.